Kenalkan, saya Ari dari Rumah Waffle. Saat ini saya akan mau bikin souffle cake yang teksturnya itu fluffy banget atau jiggle, goyang-goyang. Goyang-goyang Ya. Sekarang kita tahap pertama apa nih, Bang? Pertama kita ambil terigu. Terigu ya. Oh, ini buatnya 6 minute ya? Ya, Buatnya dadakan ya? dadakan. Wah, mantap. Jadi fresh ya? Iya, fresh. Fresh. Oh, terigu Ini terigu apa? Terigu protein sedang. sedang ya. Protein sedang. Oke, mantap. Ini dulu resep dari mana ini, Bang? Ini belajar dari YouTube. Itu dapat begini nih. Oh, ini 25 gram untuk satu porsi. Oh, jadi dulu belajar dari YouTube gitu. Kalau dulu kan kerja pas pandemi, belajar bikin cake, kayaknya menarik sama kekinian ya. Jadi coba deh. Nah, ini apa nih? Tepung maizena. Oh, maizena. Ini maizena. Maizena di sini saya kasih 10 gram aja. Di sini satu porsi isi berapa nih? Isi 2 piece. Dulu pas belajar gini nyoba berapa kali percobaan, Mas? Gampang-gampang susah ya, karena kan itu telurnya harus dipisah. Gitu. Jadi kuningnya itu jangan sampai masuk ke adonan putih telur gitu. Oh. Karena nanti yang butuh pengembangan itu dari putih telurnya. Dulu ada berapa kali? 5 kali? Ada 6 kali? Alhamdulillah cuma dua Dua kali doang sih. Karena kan sebelumnya duluan waffle ya saya dagang ya. Jadi mirip-mirip waffle sih, bahannya sama, teknik hampir sama gitu. Itu aja sih. Kita masukin kuning telur. Ini abangnya baik nih, kulit ilmu nih. Satu porsi pakai berapa telur? 2. Buat telur ya. Ini Untuk adonan putih? ya, ini untuk adonan putihnya. Dulu pas awal susahnya di mana, Mas, buat begini nih? Biasanya pas ini aja sih, nge-mixing ini putih telur, karena kan biar nggak amis gimana gitu. Takutnya kalau pas di mixer ada tambahan bahan sih yang biar buat dia nggak amis. Oh. Nanti ada tambahannya, bisa pakai jeruk nipis atau lemon, bisa di putih telurnya. Kita masukin susu full cream Krim. putih. Di sini disesuaikan sama terigunya aja. Karena terigu 25 gram, di sini kita kasih 25 gram juga. Oh, 1:1 ya? Ya. Ini 25 mili. Telur biasa ya? Boiler ya? Iya, telur ayam biasa boiler. Ini kita vanili masih secukupnya aja kasihnya. Oh, ini biar wangi. Ya. Masukin gula, takar gula di 1:1 juga sama. Gulanya 25 gram. 25 gram. Gula pasir ya? Ya, gula pasir. Sambil nunggu itu kita biar nggak amis, harus jeruk Jeruk dulu. lemon. Butuhnya sih 1 sendok teh aja sih. Jeruknya ini. Ya, jeruknya. Langsung kita masukin ke adonan putih telur. Segini cukup. Kita mixer perlahan dulu ya. Pelan dulu. Ya. Kemudian masukin perlahan dikit-dikit gula pasir. Ini biar sampai apa nih? Mengembang. Biar dia jadi foam gitu. Karena gula pasirnya bukan yang gula halus. Yang halus. Kalau gula halus bisa langsung di speed paling tinggi nggak apa-apa. Karena biar merata. Nah, kalau udah agak sedikit seperti foam, baru dikencengin. Oh, ini basah tadi ya? Ya, ini dikit-dikit masukinnya, bertahap, jangan semuanya. Karena
takut bergerindil. Gerindil itu apa ya? Kayak ngumpul gitu. Bahasa anak Mampang ini gerindil. Iya. Ini sampai kayak gimana? Ini nanti teksturnya biar rata aja sih. Teksturnya nggak terlalu basah sama nggak terlalu kalis. Di tengah-tengah itu sih. Ini abang emang hobinya masak ya dulu ya? Seneng sih, seneng bikin kue dulu, bantu-bantu orang rumah bikin kue. Atau basicnya dari restoran juga? Nah. Enggak, saya malah kerja di finance dulu, risiko pembiayaan. Oh, dulu apa ini? Iya, Berapa lama dulu kerja di finance? dari 2010 pindah-pindah sih. Tapi kalau di finance itu dari 2010 sampai terakhir 2000 pas Covid itu 19 ya. Iya. Berarti hitungannya udah jago nih ya? Udah eksak nih hitungannya ya? Iya, makanya untuk takar-takaran gitu harus pasti, kalau kue kalau enggak bisa nggak ngembang kuenya gitu. Nah, ini teksturnya kayak gini nih. Jadi kalis juga enggak, encer juga enggak gitu. Oke. Ini berapa lama? Ini sampai ngembang aja sih. Ngembangnya itu ya patokannya gini. Kita matiin dulu. Kalau kita angkat mixernya, dia kayak terucut gitu ujungnya. Nah, kalau udah terucut begini, ini udah ngembang nih. Udah apa? Udah bisa digunakan dipakai. Ke bahan yang adonan yang tadi ya. Itu seperempat dulu masukinnya. Ya, jangan semua, bertahap. Kita masukin. Jangan diaduk sampai rata banget sih, nggak apa-apa. Karena biar dia beradaptasi sama tekstur yang putih telur ini. Gitu. Nah, kita masukin lagi dikit-dikit. Emang agak PR sih kalau untuk shovel ya. Maksudnya agak sedikit memakan waktu. Karena nanti hasilnya akan terasa bagus kalau pembuatannya itu urutannya benar gitu. Oh, ini harus ke sini ya, bukan ini ke sini ya? Iya. Jadi penyesuaian itu yang di kuning telur tadi yang campur sama terigu. Aduknya caranya putar balik gini aja, jangan diaduk bener-bener. Dari Biar pinggir-pinggir? ya biar foamnya itu nggak pecah. Nah kalau udah kayak gini, Aha. nah ini udah bisa siap digunain. Oh, udah siap dipanggang? Iya, Dipanasin dulu ya? iya dipanasin dulu wajannya. Menunggu kita olesi dulu dengan minyak. Ambil sisa dari minyak yang di sini aja. Cetakannya dari mana? Stainless. Stainless. Ini beli apa buat? Custom? Beli. Beli ya? Beli. Kalau gini mahal nggak sih? Kalau untuk cetakan sih murah ya, kisaran per piece itu 8 ribuan. Udah sama tutupnya? Ya, Oke. tutupnya. Nah yang mahal itu wajan ininya, bawahnya. Wajannya berapa dulu beli? Kisaran 500. 500-an? 500-an. Udah sama tutup dan ada cetakan-cetakan kecil juga. Oh. Ini wajannya selain tahan panas yang berlebihan, sama ini ada anti lengketnya. Itu dalamnya dimentegain juga ya? Kasih minyak sih. Oh, minyak ya? Kalau mentega kan teksturnya dia gampang kebakar. Oh, oke. Kenapa nggak pakai kertas? Biasanya kan ada juga tuh yang pakai kertas. Bisa pakai kertas, tapi saya lebih ke healthy-nya aja sih. Healthy, Pakai ya. ini, ya. Tapi ini nggak masalah sih untuk pakai kertas HPS. Kalau gini wajannya harus panas banget apa enggak? Di awal sih untuk kalau terlalu panas juga nggak bagus ya buat kuenya. Sedang-sedang aja ya? Jadi kan ngambilnya hawanya doang sih panas, karena apinya juga digunain kecil, Kecil. harus kecil apinya. Ini sampai penuh atau gimana? Jangan dipenuhin, sisain seperempat aja, jangan terlalu penuh, karena dia bakal ngembang kan. Ini untuk jadi matang berapa lama? Makan waktu
Untuk di awal 10 menit, lalu saya balik. Dibalik itu 5 menit. Jadi total 15 menit nanti. 15 menit. Ini setelah 10 menit ya tadi? Iya. Oke, kita tunggu 5 menit. Sudah Siap. dibalik. Ini keluarinnya pakai apa nih? Cuman gula. Nah, ini udah matang nih ya? Ya. Ini rasa apa? Ini tiramisu. Yang satu lagi kasih coklat crunchy ya. Ini kalau segini per porsi berapa? 25.000 dapat 2 piece. Bebas topping ya? Ini 3 topping. Ini Oreo. Setiap sokol pakai Oreo. Tergantung permintaan aja sih. Kalau Oreo bisa diganti keju juga gitu. Dengan harga sama. Sama. Pokoknya 3 topping. Kalau pernah ngitung sama resep itu harganya berapa sih Mas modalnya? Kalau untuk sovel kisaran 10 ribuan sih. 10.000 ya? 10 ribuan. Itu belum sama topping, belum sama boxnya ya atau tempat. Satu harganya berapa sih? Dijual? Ini 25.000 satu porsi dapat 2 piece. Dengan diameter 8 cm, tingginya 7 cm. 6 cm maaf. Jadi untungnya bisa 2 kali lipat lah ya? Ya, Berapa? potong atau Kotoran? kalau uang kisaran 500 minimal. Kalau misalnya, alhamdulillah tapi ya. Alhamdulillah ya potong. Nah dulu pas pertama kali, berapa itu? Pernah omsetnya berapa pertama kali? Wah, itu bisa sampai 1,5 waktu itu satu hari. Mas harapan kedepannya apa Mas buat dagangan ini? Ya semoga makin laris ya, semoga dikenal di luaran sana. Di sini ada waffle handmade saya pribadi, Oke. saya nggak franchise. Semoga suka sama bahan adonan yang saya buat, Amin. cocok di lidah. Alamatnya di mana nih orang mau sini nih? Di Tegal Parang Selatan, tepatnya di kawasan Indomaret sebelah Gang Haji Hussein. Buka dari jam berapa? Saya jam 10 udah buka, Sampai jam? sampai jam 10 malam Tiap hari buka ya? tiap hari buka.